Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvito Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan etika Pancasila. Apakah etika Pancasila itu? Pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah rumusan dan pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah etika itu? Etika itu adalah suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, tingkah laku manusia, yang mana dapat dinilai baik buruknya, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan bagaimana ajaran moral. Nah, lalu kemudian apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai kehidupan dan ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama, dan memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia, beradab, dan memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa, artinya setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niat untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk-produk dalam negeri. Kemudian nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan yang berbeda di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokratis apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan pendapat. Kemudian terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain,
menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat, dan tidak boros, mengutamakan pemersatuan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak serta adil, dan menghargai segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang memisah. Nah, kemudian bahasan selanjutnya, apa itu etika Pancasila dalam studi kasus korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Ada beberapa contoh kasus korupsi, diantaranya yaitu kasus korupsi EKTP yang merugikan negara sebesar triliunan rupiah dan menyeret nama-nama penting seperti Ketua DPR RI pada saat itu, yaitu Setia Novanto. Kemudian penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Yang pertama, pendekatan eksternal. Adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum, akan meminimalisir terjadinya korupsi. Selain pendekatan eksternal, juga pendekatan internal. Adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah. Selain pendidikan, peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat, khususnya milenial. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju. Nah, maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tersebut apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu akan menekan angka korupsi di Indonesia. Dengan memahami nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.